Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan sebuah himpunan apakah ia termasuk kepada operasi binar dan apakah ia termasuk kepada grup abelian ataupun grup hingga. Untuk soal yang pertama, himpunan bilangan bulat positif, real positif dapat didefinisikan menjadi A bintang B sama dengan akar AB. Untuk menentukan apakah himpunan bilangan bulat positif ini termasuk kepada grup, kita perlu menguji 3 aksioma. Yang pertama, kita akan melakukan uji sifat asosiatif dengan cara akan kita ambil sembarang A, B, C di R di real positif. Maka berdasarkan definisi dari himpunan ini, A bintang B sama dengan akar AB, kita dapatkan A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C, menunjukkan bahwa kita mesti mengoperasikan terlebih dahulu A bintang B. Kemudian hasil dari A bintang B ini kita operasikan dengan bintang C. Maka kita mulai dengan mengoperasikan A bintang B berdasarkan definisi ini. Maka kita dapatkan A bintang B sama dengan akar AB. Kemudian A bintang B ini kita operasikan lagi dengan bintang C. Maka kita lakukan operasi antara akar dari AB dengan C. Dan berdasarkan definisi ini, maka operasi ini sama dengan akar dari akar AB dikali C. Itu adalah nilai dari A bintang B bintang C. Sekarang kita cari A bintang B bintang C. Di mana di sini B dan C terlebih dahulu kita operasikan, lalu A dioperasikan dengan hasil operasi dari B dan C. Kita lakukan operasi B dan C terhadap berdasarkan dengan definisi A bintang B sama dengan akar AB. Maka kita dapatkan A bintang akar BC. Kemudian kita operasikan A bintang dengan akar BC. Maka kita dapatkan akar A dikali akar BC. Dapat dilihat nilai dari A bintang B bintang C adalah akar dari akar AB dikali C, dan nilai dari A bintang B bintang C sama dengan akar A dikali akar BC. Apakah nilai dari ini sama dengan ini untuk setiap A, B, dan C di himpunan bilangan positif? Ternyata ada bilangan A, B, dan C yang tidak memenuhi ini dan ini. Saya berikan contoh untuk nilai A 4, B 9, C sama dengan 16. Maka nilai untuk A bintang B bintang C, A bintang B bintang C sama dengan 4 bintang 9 bintang 16. Jadi ini kita masukkan kepada hasil yang ini. Untuk nilai A itu adalah 4 dan 9 itu untuk nilai B dan C-nya itu 16. Maka akar dari 4 dikali 9 dikali dengan 16. Akar dari 49 itu adalah 36 dikali 16 sama dengan, di mana akar dari 36 adalah akar 6 dikali dengan 16. Maka nilainya adalah akar dari 96. Lalu bagaimana nilai dari A bintang B bintang C? Maka A bintang B bintang C adalah, kita langsung masukkan saja tanpa perlu dijabarkan terlebih dahulu. Di mana nilai A tadi adalah 4 bintang akar BC, nilai B adalah 9 dan nilai C adalah 16. Maka hasilnya adalah akar dari 4 dikali akar 9 dikali 16 adalah 144 sama dengan akar dari 144 adalah 12 dikali dengan 12 sama dengan akar dari 48. Sehingga dapat dilihat nilai dari A bintang B bintang C tidak sama dengan nilai A bintang B bintang C. Dengan demikian tidak berlaku bahwa A, B, C di himpunan real positif untuk A bintang B bintang C dan A bintang B bintang C. Dengan demikian sifat asosiatif tidak terpenuhi pada operasi bilangan bulat positif, sehingga himpunan bilangan bulat real positif terhadap operasi binar yang didefinisikan menjadi A bintang B sama dengan akar AB bukan merupakan grup.
Baiklah, untuk soal berikutnya yaitu diketahui himpunan H dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian di modulo 7. Jadi untuk menentukan apakah dia termasuk ke dalam grup abelian ataupun operasi binar, maka cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan cara tabel Kelly. Tabel Kelly ya. Mana banyak himpunannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya kalau tidak lurus. Nah, untuk operasi perkalian tadi adalah modulo 7, maka di sini kita buat X7. Untuk mencarinya dengan menggunakan tabel Kelly ini adalah hasil dari perkalian ini. Jika dia telah melebihi dari 7, baru dapat kita bagikan dengan 7. Ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. 2 kali 1, 2. Belum dapat dibagikan dengan 7, tetap kita tuliskan 2. 2 kali 2, 4. Belum dapat juga dibagikan dengan 7, tetap tulis 4. 2 kali 3, 6. Belum juga dapat bagi dengan 7. 2 kali 4, 8. Nah, ini 8 dibagi 7 itu 1. Maka hasil dari lebih dari hasil pembagian itulah yang akan kita tuliskan. 8 bagi 7 kan 1. Jadi hasil lebihnya itu adalah 1. Nah, 2 kali 5, 10. 10 bagi 7, 1. Hasil pembagiannya 1 kan. Untuk hasil apa namanya? Untuk hasil lebihnya adalah 3 dan kita tuliskan 3. 6 kali 2, 12. 12 bagi 7. Ya, 1 tetap 1. Dan hasil apanya tadi? Lebihnya 5. Kita tuliskan 5. 3 belum dapat dibagikan dengan 7. 6. Itu juga. Ini 9. 9. 3 kali 3 kan 9 dibagi 7. 1 dengan lebihnya 2. Lebih 2. 4 kali 3, 12 bagi 7. Lebihnya 5. 5 kali 3, 15 bagi 7. Lebihnya 1 karena 15 bagi 7 2 jadi 1. 6 kali 3 18 dibagi 7 4. 4 kali 1 belum juga dapat dibagi 7, kita tuliskan 4 ya. 4 kali 2 8. 8 bagi 7 1. Lebihnya 1. 4 kali 3 12. Lebihnya 5. 4 kali 4 16. Sebentar. 16 lebihnya 2 jika dibagi dengan 7. 4 kali 5 20. Jika dibagi dengan 7, lebihnya 6. 6 kali 4, 24. Dibagi 7, itu 3. Maka lebihnya 6 kali 4, 7 kali 3. 5, 10, 3, 1, 6, 4, 2. Ini 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. Nah, dari sifat pertama ini, dari hasil tabel Kelly ini, hasil kali tabel ini yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini sama dengan himpunan yang berada di himpunan H. Jadi operasi ini tertutup ya, tertutup pada H. Selanjutnya kita akan membuktikan asosiatifnya, sifat asosiatif, yaitu dengan membuktikan kebenaran mana A bintang B di bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Kita rubah saja karena di sini himpunannya adalah H. Berarti H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang, maaf, jelas ya. Untuk H2 bintang H3. Kita misalkan untuk H1-nya kita beri nilai 1, H2 itu 2, dan H3 3. Kita masukkan saja ke persamaan. H1 bintang koperasi H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Di sini kita operasikan terlebih dahulu H1 bintang H2. Jadi 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan H1 tadi 1 ditambah H2 2 ditambah 3. Kita
kita operasikan dulu untuk yang ini. H1 tambah H2 ini 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3 tambah 2, 5. 6 sama dengan 6. Jadi ini terbukti bahwa sifatnya adalah asosiatif. Selanjutnya mencari identitas, dimana kita akan membuktikan apakah A bintang E sama dengan A, dimana A dan E ini berada pada himpunan H. Untuk masalah ini identitasnya adalah 1 ya, untuk E nya 1. Coba kita pembuktikan. Bukti 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Bukti ya. Sekarang kita mencari inverse. Yang berapa tadi? Keempat ya. Inverse. Mana ini? A plus inverse A sama dengan identitas. Pembuktian inverse 1 sama dengan 1, 2 inverse 4, 3, 5. Selanjutnya kita pembuktian untuk kumulatif. Dimana kumulatif ini adanya kesimetrian antara baris dan kolomnya sehingga terbukti kumulatif dan atau abelian. Ini sudah terbukti dari tabel Kelly tadi, dimana antara baris dan kolomnya telah simetri antara baris dan kolom tadi, sehingga terbukti bahwa kumulatif atau abelian. Jadi untuk himpunan H ini di 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini dengan operasi perkalian modulo 7 adalah grup abelian. Baiklah, untuk soal yang kedua kita akan menentukan apakah himpunan B merupakan grup abelian jika dan hanya jika A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat untuk AB di himpunan G. Jadi sekarang untuk penyelesaiannya kita akan melakukan pembuktian dua arah dari kanan dan kiri ya, dari kanan dan kiri. Pertama kita akan melakukan pembuktian dari arah kiri dulu ya, arah kiri. Oke, kita misalkan A dan B. A dan B unsur dari G, dimana A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, maka G merupakan abelian. Kita buktikan ya. Kita buktikan, misalnya kita ambil untuk A, B di himpunan G itu AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kan AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, hasilnya untuk AB kuadrat AB dikali AB sama dengan AA dikali BB. Kemudian AB dikali A sama dengan B dikali B inverse, dimana untuk masing-masing inverse ini kita kalikan di masing-masing ruasnya. Jadi sama dengan AA dikali B untuk B dikali B inverse. Jadi A dikali B dikali A sama dengan A dikali B. Hasilnya A inverse dikali A dikali untuk B kali A sama dengan A inverse dikali A dikali B. Sehingga A inverse ini kan identitas berarti E dikali B dikali A sama dengan E dikali A dikali B. B ini BA sama dengan AB, dan ini bersifat komutatif. Dengan demikian G merupakan abelian. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuktian dari arah kanan. Ya, arah kanan. Kita misalkan sama dengan arah kiri tadi, pemisalannya A dan B unsur dari G, di mana G itu adalah A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Untuk pembuktian
Pembuktiannya, kita ambil dua unsur dalam G. Untuk AB dikuadratkan sama dengan AB dikali AB, untuk AB kali A, dan AB dikali B, dengan A kali B kali B sama dengan A dikali B dikali B, A kuadrat kali B kuadrat. Berarti untuk AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dari pembuktian arah kanan dan kiri diperoleh bahwa misal A dan B dari G, di mana G adalah abelian jika dan hanya jika A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat B bintang B kuadrat. Hasilnya ini memang merupakan dari grup abelian. Untuk soal yang terakhir, tentukan himpunan matriks diagonal berukuran n kali n terhadap penjumlahan matriks merupakan grup. Di sini diberikan operasi penjumlahannya adalah operasi penjumlahan matriks. Namun tidak dijelaskan di sini apakah operasi ini merupakan operasi binar. Oleh karena itu, kita harus menguji operasi ini apakah termasuk ke dalam operasi binar. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji operasi binar. Kita akan menentukan apakah operasi penjumlahan matriks merupakan operasi binar, yaitu kita akan uji apakah untuk setiap A dan B di sini, juga di sini, di mana biasanya kita mengenalnya yaitu dengan sebagai sifat tertutup. Jadi kita ambil sembarang matriks diagonal berukuran n kali n, yaitu A kali B, maka kita dapat dituliskan secara umum seperti ini ya. Kita akan menentukan hasil operasi antara A dan B. Dan di sini operasinya adalah operasi penjumlahan matriks. Maka A plus B berdasarkan operasi penjumlahan matriks, yaitu A1 tambah B1, 0, 0. Kita teruskan saja ya sampai akhir. Akan dilihat bagaimana hasilnya untuk akhir saja. Dan ini adalah hasil dari A plus B. Berdasarkan definisi penjumlahan matriks dari dua matriks adalah penjumlahan matriks dengan entry-entrynya merupakan penjumlahan dari entry-entry yang bersesuaian. Jadi entry ke kolom ke-1, baris ke-1 ini sama dengan penjumlahan antara entry baris ke-1 dengan kolom ke-1 dengan baris ke-1 dari B, yaitu A1 dengan B1. Dan demikian dan yang lainnya juga demikian ya. Jadi akan kita dapatkan A plus B matriks yang seperti ini ya, itu A plus B. Dan dapat kita lihat ini juga termasuk ke dalam matriks diagonal juga, dan ukurannya juga sama n kali n. Dengan demikian A plus B merupakan satu elemen pada himpunan ini, diagonal berukuran n kali n, yang artinya operasi ini tertutup terhadap operasi untuk penjumlahan matriks. Dengan demikian operasi penjumlahan matriks terhadap himpunan ini merupakan operasi binar, ya. Nah, setelah kita menentukan uji operasi binar, selanjutnya kita akan menunjukkan apakah himpunan ini termasuk kepada operasi ini merupakan grup. Kita akan melakukan uji aksioma grup. Kita akan mulai dengan uji sifat asosiatif. Ambil sembarang matriks diagonal berukuran n kali n, yaitu A, B, C. Maka kita misalkan bahwa akhir matriks seperti ini untuk A, B, dan C. Maka untuk itu kita akan mencari nilai ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk ini kita menambahkan A dengan B terlebih dahulu, baru setelah mendapatkan hasil dari A tambah B, barulah kita tambahkan dengan C. Seperti yang dijelaskan pada pertama ya, pada uji operasi binar, kita tahu tadi bahwa hasil dari ini adalah ini, seperti yang kita cari pada uji operasi binar yang pertama tadi. Entry-entry diagonalnya sama dengan hasil penambahan dari entry-entry diagonal yang bersesuaian, dan entry lainnya bernilai 0. Karena di A maupun di B entry lainnya itu bernilai 0, sehingga jika kita jumlahkan hasilnya juga akan tetap bernilai 0. Jadi seperti ini hasil dari penjumlahan antara A plus B. Lalu setelah itu hasil dari A plus B ini kita jumlahkan dengan matriks C. Dan hasil penjumlahannya, kita langsung saja ya. Hasil penjumlahannya antara hasil dari A plus B tadi dijumlahkan dengan matriks C, dan hasilnya adalah ini. Sehingga nilai akhir ini adalah nilai matriks dari A
plus B di A tambah B ditambah C, di mana yang kita tambahkan terlebih dahulu adalah A tambah B. Setelah mendapatkan hasil dari A tambah B, barulah kita jumlahkan dengan nilai C. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari A plus B plus C. Sehingga di sini kita operasikan terlebih dahulu antara B dan C. Hasilnya seperti ini, sebentar ya. Seperti dikatakan tadi, kita akan mengoperasikan A plus B, B plus C. Dan terlebih dahulu kita jumlahkan, kita operasikan dulu B plus C. Dan setelah hasil dari B plus C ini kita dapatkan, maka akan kita jumlahkan dengan A, dengan nilai matriks A. Sehingga setelah kita jumlahkan antara hasil dari B plus C dengan nilai matriks A, maka inilah hasilnya. Dan nilai dari ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Dengan demikian, terbukti bahwa operasi penjumlahan matriks bersifat asosiatif pada himpunan matriks diagonal ukuran N kali N. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji identitas. Menurut Anda, apakah ada suatu unsur di himpunan matriks diagonal berukuran N kali N? Kita sebut saja unsurnya X, sehingga matriks A ditambah dengan matriks X sama dengan matriks A, dan matriks X ditambah dengan matriks A sama dengan matriks A. Ternyata untuk matriks ini ada ya, matriksnya itu adalah matriks 0. Matriks 0 ya, dimana semua nilai entry-entrynya bernilai 0. Untuk matriks 0 ini juga merupakan matriks diagonal berukuran N kali N, karena yang dikatakan tadi nilai entry diagonalnya bernilai 0. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa matriks 0 ini merupakan unsur identitas pada himpunan semua matriks diagonal berukuran N kali N terhadap operasi penjumlahan matriks. Caranya, kita ambil sembarang matriks diagonal A berukuran N kali N, maka akan kita tunjukkan bahwa A ditambah 0 sama dengan A, dan 0 ditambah A sama dengan A. Ya, untuk A ditambah 0 sama dengan A, ini untuk matriks A ditambah 0 sama dengan hasilnya tetap matriks A ya, maka ini terbukti bahwa A tambah 0 itu sama dengan A. Untuk 0 ditambah A sama dengan A tambah 0, hasilnya juga tetap matriks A. Dengan demikian, himpunan matriks diagonal berukuran N kali N memiliki unsur identitas terhadap operasi penjumlahan matriks. Terakhir, kita akan melakukan uji inverse. Kita akan menentukan apakah setiap unsur pada himpunan matriks diagonal berukuran N kali N memiliki inverse. Apakah untuk setiap matriks A dengan ukuran N kali N ada matriks A inverse, sehingga A ditambah A inverse sama dengan matriks 0, dan A inverse ditambah A sama dengan matriks 0. Dan inverse-nya itu adalah min A, dan kita akan menunjukkan bahwa min A adalah inverse dari matriks A untuk setiap matriks A yang merupakan matriks diagonal berukuran N kali N. Kita akan menunjukkan bahwa dimana kita akan menunjukkan bahwa A plus min A sama dengan matriks 0, dan min A ditambah plus A sama dengan matriks 0. Yang mana matriks 0 ini merupakan unsur identitas. A plus A sama dengan matriks untuk A ditambah dengan matriks untuk min A. Karena min A ini sama dengan suatu matriks di mana entry-entrynya adalah min dari entry-entry dari matriks yang berkesesuaian. Sehingga hasil dari yang kita operasikan ini adalah matriks 0. Matriks 0 yang merupakan matriks identitas. Dan untuk min A plus A juga sama dengan A plus min A, hasilnya juga tetap matriks 0, yang dimana itu merupakan identitas matriks tadi. Oleh karena itu, kita sudah tunjukkan bahwa A plus min A sama dengan 0, sama dengan min A plus A. Dengan demikian, min A merupakan inverse dari A untuk setiap matriks diagonal A berukuran N kali N. Dengan demikian, terbukti bahwa setiap matriks diagonal A berukuran N kali N memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan matriks, yaitu min A. Dengan demikian, operasi penjumlahan matriks merupakan operasi binar terhadap himpunan matriks diagonal berukuran N kali N, dan ketiga aksioma grup terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa himpunan semua matriks diagonal berukuran N kali N terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan suatu grup.